Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Indasari, dosen program studi ilmu keperawatan STIK Indonesia Jaya Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak 1. Di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang didapatkan pada semester 4 dengan beban 4 SKS, yaitu yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktik laboratorium, dan 1 SKS praktik lapangan. Dalam menyampaikan materi, tentunya saya dan tim pengajar mengacu pada capaian lulusan program studi yang kemudian diturunkan dan dituangkan ke dalam capaian mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada keperawatan anak 1, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori dasar asuhan keperawatan pada anak sakit. Yang kedua, menjelaskan konsep teori komunikasi pada anak, konsep hospitalisasi, dan konsep bermain. Yang ketiga, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada anak sakit dan sehat. Yang keempat, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem respirasi, komunital, endokrin, muskuloskeletal pada anak sakit dan sehat. Dan yang terakhir, memberikan simulasi pendidikan kesehatan dan advokasi pada anak, keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pada mata kuliah ini hadir untuk membekali lulusan program studi ilmu keperawatan STIK Indonesia Jaya dalam mengkaji, menilai respon anak dan keluarganya pada setiap perkembangan mulai dari lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatan yang baik yang bersifat mandiri dan kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional atau holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien atau keluarga dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kegiatan belajar mengajar berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir, sistematif, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah, serta mengembangkan sikap profesional atau pengembangan soft skill melalui beberapa model pembelajaran yang relevan. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Dalam materi ajar ini, saya menyusun materi ajar dalam bentuk PowerPoint berdasarkan RPS sehingga mahasiswa akan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang saya bawakan. Interaction, saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah tanya jawab, kemudian yang kedua adalah membentuk SGD atau Small Group Discussion sehingga terjadi umpan balik dalam proses belajar mengajar, serta memberikan tugas dalam bentuk case study sehingga mahasiswa terlatih untuk berpikir kritis terhadap setiap kasus yang saya berikan. Kemudian assessment, yaitu menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Di kelas saya melakukan penilaian dengan beberapa metode, yaitu kuis, tes tulis, dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Dalam melakukan assessment diberikan bobot penilaian tugas sebesar 20%, UTS 15%, praktik lab 10%, praktik lapangan 15%, dan UAS 40%. Untuk memudahkan proses belajar mengajar, selain pemaparan dengan metode tatap muka, mahasiswa juga dapat mengakses RPS serta mata kuliah melalui aplikasi Spada yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik atau SIAKA.
Mahasiswa juga dapat menggunakan WhatsApp group mata kuliah untuk berinteraksi tentang kendala mahasiswa selama proses belajar mengajar di dalam mata kuliah yang saya ampu. Demikian penjelasan saya tentang metode pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan anak 1. Selanjutnya saya akan mempraktekkan micro teaching materi asuhan keperawatan anak dengan TB paru, salah satu materi pada mata kuliah keperawatan anak yang saya ampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Semangat ya? Semangat dan sehat. Oke, baiklah. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan ya terkait materi di mata kuliah keperawatan anak 1 yang salah satu materi ini adalah asuhan keperawatan TB paru pada anak. Ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan juga case study dalam bentuk small group discussion untuk bentuk interaksi kita selama proses belajar mengajar. Jadi Ibu mohon perhatiannya agar dapat memperhatikan apa yang Ibu sampaikan dengan baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan melakukan simulasi asuhan keperawatan TB paru pada anak. Oke. Ini salah satu gambaran bahwa TB paru ini merupakan salah satu penyakit yang silent killer, ya, di mana setiap harinya hampir 700 anak meninggal karena tuberkulosis dan 80% diantaranya sebelum mencapai usia 5 tahun. Itu menurut Dr. Wahyuni Indrawati, spesialis anak konsultan. Nah, apa itu TB paru? Ada yang pernah dengar apa itu TB paru? Ada yang pernah dengar? Apa? Ayo suaranya lebih keras. Tuberkulosis pada anak ya. Ini bisa, kalau TB paru bisa terjadi pada anak, pada dewasa maupun lansia. Nah, apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis yang menyerang paru dan hampir seluruh organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat masuk melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan dan mudah terbuka pada kulit. Tetapi paling banyak tuberkulosis ini dikeluarkan melalui droplet yang berasal dari orang yang sudah terinfeksi TB paru sebelumnya. Oke? Nah, TB pada anak. Ya, jadi ini adalah manifestasi TB pada anak. Nah, yang pertama, jadi biasanya kalau kita lihat pada dewasa itu TB paru itu ditandai paling dominan adalah batuk. Tapi pada anak, batuk bukan merupakan gejala utama TB. Jadi kalau adik-adik melihat ada anak dengan TB kok tidak batuk, ya tidak semua anak punya manifestasi atau punya gejala yang ditandai dengan batuk. Ya, kemudian penentuan TB anak dilakukan dokter dengan menggunakan sistem scoring atau penilaian. Ya, jadi bisa dia batuk, bisa tidak. Kemudian yang paling pasti biasanya adalah penurunan berat badan ataupun tidak ada peningkatan berat badan secara berkala. Biasanya pada bayi kan ada range kenaikan berat badan, tapi pada anak dengan diagnosa TB paru biasanya tidak ada kenaikan berat badan, ya, atau berat badannya stagnan, ya, tidak mengalami kenaikan. Nah, dan kalau pasien TB anak itu rata-rata terjadi pada usia 0 sampai dengan 4 tahun. Bila anak 0 sampai 4 tahun ini terdiagnosa TB,
ketika ada tanda dan gejala seperti di atas yang ibu sudah sebutkan tadi itu, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Nah ini ya, biasanya anak itu ditandai dengan demam lebih dari 2 minggu. Kemudian terjadi penurunan berat badan dalam waktu 2 bulan. Kemudian batuk lama lebih dari 2 minggu. Tapi ini tidak pasti pada setiap anak, bisa terjadi batuk dan bisa juga tidak terjadi batuk. Biasanya untuk anak di bawah 1 tahun itu tandanya itu tidak ada batuk. Dan lesu dan aktivitas bermain kurang. Jadi anak itu seperti nampak tidak bergairah dan kurang aktif. Nah, ini adalah tahapan tuberkulosis pada anak. Yang pertama adalah ditandai dengan batuk, demam, dan penurunan BB. Biasanya pada saat dia terpajan TB itu belum terjadi batuk maupun demam ataupun penurunan berat badan. Kalau sudah terinfeksi di sini juga belum. Biasanya kalau dia sudah mulai mengalami penularan, baru dia ada batuk, demam, dan penurunan berat badan. Kemudian pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik, kalau biasanya baru proses inkubasi, baru awal-awal terpapar, itu biasanya pemeriksaan fisiknya normal, tidak ada tanda-tanda bahwa anak ini sebenarnya terinfeksi TB paru. Nah, kalau misalkan dia sudah terinfeksi sekian lama ya, sudah sakit TB memang beberapa bulan, minggu, itu biasanya baru mulai ada perubahan pada pemeriksaan fisiknya, seperti mulai ditemukan dahak atau pernafasan cuping hidung dan tanda pemeriksaan fisik lainnya yang terkait dengan TB paru. Nah, ini yang paling penting adalah uji tuberkulin ya. Biasanya kalau baru masa inkubasi itu dia tidak, hasil uji tuberkulin itu masih negatif. Kalau baru terinfeksi itu mulai positif, dan kalau sudah mengenai dia beberapa lamanya itu mulai positif dan 90%. Jadi uji tuberkulinnya itu sudah lebih dari, ukurannya sudah lebih dari 10 mm. Jadi indikator melihat anak dengan TB paru itu bukan hanya dari batuk. Salah satu yang penting adalah dari berat badan yang stagnan juga ya. Nah ini dia, kalau pada orang dewasa biasanya yang kita periksa adalah dahaknya ya, BPA-nya positif atau tidak. Tapi pada anak kita dilakukan adalah tes mantos atau yang disebut dengan uji tuberkulin. Jadi cara melakukannya adalah seperti skin test ya, cara injeksinya seperti skin test. Nah, pada saat dilakukan injeksi itu dibacanya itu sekitar 48 sampai 72 jam baru bisa kita lakukan pembacaan. Nah, kalau misalkan dia 0 mm atau tidak terjadi penyebaran dari hasil suntikannya, berarti dia negatif TB. Berarti itu hanya dugaan saja, tapi tidak terdiagnosa ya, tidak terbukti TB paru. Tapi kalau dia kurang dari 5 mm ukurannya ya, seperti ini modelnya ya, kalau dia kurang dari 5 mm itu negatif ya. Kalau dia 5 sampai 9 mm itu meragukan. Tapi kalau dia sudah lebih dari 10 mm ukuran ininya, bekas suntiknya ya, itu berarti dia sudah positif TB paru. Maka tadi ibu sampaikan bahwa batuk bukan berarti tanda dia TB paru. Ya, pada anak itu batuk itu bukan salah satu atau
kami dari kelompok 2, dari hasil diskusi kami, itu kami mendapatkan diagnosa dari kasus tersebut yaitu hipertermi berhubungan dengan proses inflamasi. Terima kasih. Oke, untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Ketum Mediana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Saya akan membacakan diagnosa yang muncul dalam kelompok tersebut. Diagnosa yang muncul yaitu bersihan dalam tidak efektif berhubungan dengan peningkatan sekutu dengan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan membran alveolus kapsuler. Oke, terima kasih Mediana. Dan yang terakhir adalah kelompoknya alumni. Silakan. Baik, saya akan mengatakan hasil diskusi diagnosa yang muncul yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis dan juga defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Oke, baik. Terima kasih tiga kelompok yang sudah memaparkan diagnosa keperawatan yang mungkin muncul dari kasus tersebut. Dan tadi sudah muncul berapa diagnosa? 6 diagnosa. Jadi kira-kira menurut adik-adik nih ya, apa yang menjadi diagnosa prioritas dari masalah di atas ini, masalah yang sudah ibu paparkan? Oke, siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Oke, Mediana. Menurut Mediana, prioritas masalah yang perlu diangkat dari kasus ini apa? Mereka dari kelompok kami yang prioritas masalah yaitu bersihnya jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan sekutu. Itu menurut kelompok Mediana. Kira-kira menurut kelompok lain setuju tidak dengan bersihan jalan nafas ini atau ada prioritas lain yang menurut analisis adik-adik itu lebih penting untuk diprioritaskan? Ya, siapa? Oke, Bulan ya. Oke, silakan Bulan. Baik, terima kasih. Kalau dari kelompok kami, diagnosa yang diprioritaskan adalah hipertermi yang berhubungan dengan proses inflamasi karena pada kasus tersebut pasien datang dengan keluhan dan dengan pemeriksaan didapatkan suhunya 38,9 derajat Celcius. Oke, terima kasih Bu Lasa. Dua argumen sudah cukup. Dan bagaimana menurut teman-teman di kelas ini? Siapa yang argumennya paling tepat? Apa kira-kira yang bisa prioritas dari masalah di atas? Dari kelompok kami itu hipertensi. Oke, jadi ya yang benar adalah hipertermi. Ya. Kenapa hipertermi? Semua diagnosa yang adik-adik sampaikan ini merupakan diagnosa yang memang bisa muncul untuk kasus tersebut. Hanya saja ada beberapa diagnosa yang harus kita prioritaskan berdasarkan prioritas masalah karena adik ini atau bayi M ini datang dengan keluhan dengan 38,9 derajat Celcius.